menjadi saksi ahli di dalam? Siapa sih mungkin? Biasa aja sih. Gimana biasa aja. Tapi tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari pihak Niki, kan abang juga sempat terpancing emosi sedikit gitu kan. Apa sih yang membuat perbedaan pendapat di dalam itu? Saya kira yang paling penting adalah penasehat hukum tidak tahu batasan apa yang harus ditanyakan kepada ahli bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak mengerti teori kebahasaan secara umum, sehingga mereka menyimpulkan sendiri apa yang tidak termasuk dalam kajian kebahasaan dan apa yang termasuk dalam kajian kebahasaan. Jadi batasannya bagi mereka menjadi kabur. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dari BAP Polisi atau seperti apa nih? Kalau tidak sesuai sih sebagian besar sesuai lah. Sesuai dengan apa yang saya terima ketika saya di BAP. Tapi kalau maksudnya ya sidang pada umumnya muter-muter lah. Memang kebiasaannya begitu sidang itu ya. Tapi kalau dapat disimpulkan dari yang beberapa chat-chat yang tadi diberitahu sama penasihat hukumnya Niki sendiri, itu kan ada konotasi negatif gitu ya. Maksudnya itu seperti apa Bang sebagai ahli bahasa sendiri? Ada nggak sih mungkin kemungkinan besar itu berpotensi negatif gitu konotasi dari bahasa-bahasa chatnya? Ya kalau chat antara siapa dulu nih? Dari Chat yang 3 Mail sama itu ya. Iya. Saya kira kalau saya tidak tahu apakah saya berhak ngomong ini atau enggak itu ya di publik itu ya. Tapi saya hanya memastikan bahwa kalau dari chat itu ya, itu saya kira sudah jelas itu merupakan semacam grup performatif itu ya, di mana mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama itu ya. Dan memang kalau kita lihat chatnya memang benar kok minta duit. Ada indikasi memang sudah direncanakan atau seperti apa sih? Kalau itu saya nggak tahu gitu. Kalau dari chat sendiri Mas, ada indikasi memang ada permintaan gitu? Ya jelas minta kan, kalau nggak ada kan dia jelas gitu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa buat apa itu ya? Mas, tadi dalam kesaksian Mas terpojok nggak? Enggak, biasa aja. Kuasa hukum dan terdakwa? Enggak, kan mereka merasa memojokkan saya dengan berhasil membicarakan misalnya membuka sesuatu di depan umum itu negatif atau enggak misalnya itu ya. Membuka sesuatu buruk di depan umum itu negatif atau enggak itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan karena saya terjebak menganggap itu sesuatu yang positif. Memang saya tidak pernah mengatakan itu negatif, yang negatif itu kan pemerasannya. Pak, tadi terkait sama abu-abu juga, sempat rame juga ya, mungkin seperti apa? Ya abu-abu itu kan kosakata yang ya kalau dia masih ada dalam leksikon itu ya, dalam kesadaran itu kan artinya bisa positif bisa negatif itu ya. Begitu dia dipakai ya bisa, kalau dia dipakai untuk hal negatif ya dia jadi negatif. Tapi tadi yang disebutkan Nikita mungkin maksudnya seperti apa Pak? Kenapa? Yang dimaksud Nikita tadi abu-abunya mungkin seperti apa? Hadap kamera Bang. Sebetulnya dia kan mau bilang itu ya, kalau orangnya itu sendiri sudah mengakui dia sendiri abu-abu itu ya, itu akan tetap jadi negatif atau enggak? Ya kalau Nikita ngomong itu sebagai bentuk penghinaan ya tetap negatif. Jadi dalam konotasinya. Tadi ada ketidaksesuaian antara keterangan Anda seperti yang di BAP dengan bukti yang di handphone sekitar mejanya. Tanggapan Anda gimana? Ketidaksesuaian itu yang mana tuh? Yang tadi maju ke Yang majelis hakim. bukti suara ya. Bukti suara itu bukan tidak sesuai, tapi saya tidak pernah dengar. Oh, jadi Memang di BAP tidak pernah ada. Di BAP hanya ada potongan transkripsinya aja. Saya tidak pernah dengar, memang bukan tidak sesuai, memang tidak ada ininya. dari penyidik tidak diberitahu soal hal itu. Kenapa? Dari penyidik Kan penyidik hanya memberikan transkripsinya. Mereka tidak memberikan rekamannya. Mungkin yang jaga-jaga takutnya mungkin terjadi pelanggaran hukum atau gimana, saya nggak paham juga itu. Ya? Oke, makasih. Positif. Ya kalau Anda konotasi itu mengatakan berkata, saya menilai bohong tidak bohong itu pada pernyataan. Karena Anda menyebut pernyataannya Anda ganteng misalnya, itu kan bohong. Pernyataannya itu yang bohong. Terus kan konotasi itu kan artinya makna. Nah, gantengnya positif, itu ya. Sama buruk itu positif. Buruknya di mana? Kenapa? Buruknya di mana? Kalau aslinya tulus dilakukan, tulus tetap negatif. Enggak gini, saya mau tanya sama ahli. Ya, dalam misalnya gini, saya mengatakan ya, misalnya ya, ini kalimat saya, ini misalnya kalimat saya
dalam konteks itu kita melihat faktanya orang itu memang seperti itu yang saya sampaikan tadi itu orang konteksnya seperti itu. Nah pertanyaan saya kepada ahli, apakah kalau saya mengatakan sesuatu yang menjadi fakta atau pengetahuan umum itu dikatakan sebagai bagian yang tidak baik atau negatif? Jadi saya menjawab untuk terakhir kalinya ya. Ya. Pertama karena Anda tidak paham-paham. Yang kedua, yang kedua karena ini tidak terkait dengan persoalan dengan apa yang ditanyakan polisi. Jadi begini saudara ahli, kan saya tadi bilang dari awal, saya bilang fakta di persidangan begitu. Anda tadi ditanyain fakta BAP itu sama jaksa, saya bertanya fakta persidangan. Fakta persidangan pada saat persidangan awal kan tadi dari awal saya ngomong begitu. Dia mengatakan saya dibilang abu-abu dan segala macam. Nah ternyata yang tadi saya jawab iya jawab aja, jangan Anda balik lagi ke sana. kalau ada seorang betul-betul pelaku, kemudian seorang mewakili dengan kata pelaku, kan seperti negatif. Sama kata terus juga sama. Masa begitu aja nggak paham? Tolong ada pertanyaan lain. Baik, saya ngerti yang mulia. Nah, ahlinya juga nggak ngerti soal ini pertanyaan saya. Oke, ya saudara ahli. Tadi Anda kan disajikan percakapan. Saya mau sajikan percakapan juga kepada Anda. Ya, ada percakapan begini. Malam Mahir, ya. Perkenal saya Reza Kledis. Malam juga dok. Salam kenal sebelumnya, kan? Salam kenal baik itu. Salam itu yang melanjutkan yang tadi kira-kira bagaimana waktunya kapan, bagaimana baiknya Mahir. Iya dok, aku cek dulu jadwalkan dikit. Nah, Anda sebagai ahli bahasa dalam memaknai percakapan ini dalam konteks bahasa, apakah ini ada percakapan aku baiknya gimana Mahir dari seseorang nih. Nah itu makna konotasi dari bahasa aku baiknya gimana itu menurut ahli bahasa gimana? Ahli positif Meminta saran. apa? Meminta saran. Meminta saran kepada Mahir. ada Mahir. Kalau meminta saran itu biasanya orang meminta saran itu ada hal apa? Positif ya, positif dia meminta hal baik supaya diberikan saran yang baik, gitu ya. Nah, terus saya lanjut, ya. Ini soal tadi yang katanya punten kalau silaturahmi tidak menghasilkan uang, forward buang-buang waktu. Dan just info aja ya, kan ini mau speak up ini soal speak up, ya. Soal Dr. Reza yang dekat sama Maria Tubles. Nah, kalau saya baca ini keterangan di sini, bagaimana menurut ahli terkait dengan